kasar sampai mukul. Sampai mukul ya. Kenapa? Iya benar, secara fisik. Dan buat laki-laki yang masih main tangan sama wanitanya, lo gak keren bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di program baru. Programnya namanya gak enak ngomongnya. Gak sih, sebenarnya bukan program sih. Ini aku mikirku itu tempat apa namanya? Tempat ketemu orang baru lah. Tempat ketemu orang baru. Ya gitu lagi. Tapi ngomong tempat baru Ki. Aku itu kadang-kadang kayak mikir, wah ketemu orang ini. Terus penasaran sama masa kecilnya orang itu gimana. Ngerti gak maksudku? Kayak tadi aku ketemu sama orang katakanlah si A. Iya. Nah orang ini kok aktif. Nah adekku kecilnya ya opo kok bisa sampai kok gini. Mungkin kan ada pembelajaran yang dapat kan. Iya. Nah kalau dimundurin lagi ke belakang, semakin kita kecil waktu kita bayi. Waktu kita bayi segini lah. Oh bukan bayi itu bro. Bukan bayi, udah XL itu, udah gede. Sorry. Ya waktu bayi ya. Waktu bayi. Itu kita sering diajak main peekaboo. Ngerti gak peekaboo? Aku bayi nggak pernah main itu bro. Peekaboo itu apa sih? Colok ba. Colok ciluk. Iya, ciluk ba. Jadi gini bro ya. Aja saya aku tinggal lagi. Tak tinggal. Atas sudah tinggal. Ya kayak gitu ya, ciluk ba lah ya. Berarti ciluk ba. Nah ngomongin soal ciluk ba. Ini kan nama program kita ya. Karena itu tadi, karena kan kita mengejutkan. Enggak juga. Kita sukanya gini, cuma orang pergi. Oh iya. Gitu. Kita suka karena orang pergi dulu, kita nggak tahu mau ngapain. Benar. Cuma ya itu tadi ya, kalau kita ngomongin ciluk ba, berarti kan kita masih bayi. Oke, masih ya, bayi. Kan? Kita yang masih bayi. Iya, siapapun lah. Siapapun kan, ya. Kan nggak mungkin orang-orang tahu-tahu udah udah wafat. Gede, ya. Kan pasti bayi dulu baru wafat. Jangan ngomongin wafat dulu bro. Oke, sorry. Nah, waktu masih bayi itu kan kita pasti ada aja permainan yang kayak nggak penting loh. Yang buat apa ya istilahnya buat menghibur sebenarnya. Bukan masalah okay, pentingnya. Ya. Tapi itu menghibur. Menurutmu masalah yang nggak pentingnya itu ada di mana sih? Salah satu permainan waktu masih bayi yang pernah aku lihat atau yang aku pernah ngalamin, yang paling nggak penting adalah waktu kita mau makan. Kita mau makan. Kita waktu masih kecil. Tapi aku ingetnya kalau masih bayi ya posisinya sudah TK. Kalau kita masih bayi kan bayi itu bukan TK, oke? Tapi kan nggak ingat bro kalau masih bayi. Berarti kita melihat bayi gitu ya mungkin ya. Waktu itu oke lah kita punya ponaan. Oke, kita punya ponaan. Kita punya ponaan atau tetangga. Nah, yang dia susah makan. Oke. Susah makan kan. Biasanya dibohongi biasanya. Itu ada pesan masuk. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu ya untuk menghibur sebenarnya. Itu merusak mental ya menurutku. Merusak mental. Kalau kata Raditya Dika. Kalau setiap lihat pesawat dia hari mangap terus beri aku makan. Gitu jadi ya. kayak berarti udah jadi kebiasaan gitu. Iya. Kebiasaannya kayak gimana? Ya yang rusak menurutku. Jadi itu kayak kita harus mendapatkan sogokan gitu loh. Kadang cewek mungkin suka ya disogok. Maksudku kalau misalkan dia lagi kesulitan, dia pasti kan minta bantuan. Oke, berarti bukan disogok yang uang ya? Enggak. Iya apa? Kalau itu menurutku sih itu bukan disogok kalau uang. Enggak. Kayak itu menurutku kayak permainan yang itu ya. Kalau menurutmu apa? Permainan apa sih menurutmu? Itu waktu bayi ki sakjane gak usah ono lah. Kalau waktu bayi itu sebenarnya kalau waktu kayak ini sih, aku kan pernah ya makan gitu ya, mungkin makan. Tapi kalau bayi masih umur setahun itu bayi nggak sih? Setahun atau 2 tahun gitu? Bayi itu sampai 5 tahun. Bayi sampai 5 tahun. Kan okay. Makanya bawah 5 tahun itu termasuk bayi. Balita. Balita. Bayi. Kan? Bayinya 5 tahun ya kan balita. Kalau aku dulu itu pernah itu kan kalau nggak nghabiskan makan, biasanya dibilang nanti ayamnya mati. Ayamnya hidup lagi. Ayamnya hidup lagi. Ayam
berarti saya kok pangan itu panganannya ore. Bener kan M-nya mati, habis itu hidup lagi. Iya, Nah, sih. bener kan. Jadi Ayam hidup menurutku lagi. nggak masuk di akal gitu loh. Iya. M-nya nanti hidup lagi. Ya mungkin reinkarnasi mungkin gitu ya. Iya, mungkin ya. Tapi itu kamu pernah ngalamin nggak? Apa tuh? Ya yang masalah yang kayak gitu. Kalau yang masalah kalau ayam makan alhamdulillah aku selalu lahap. selalu lahap ya Terbukti pasti lah. kan? Ya terbukti. Terbukti lah. Terbukti lah. Cuma Nggak lahapnya ke samping. Aku nggak pernah sulit kalau makan. Maksudku nggak pernah harus ini makannya ini. Cuma saya ngaku heran kenapa harus di kayak suapan gitu loh. Kalau misalkan kedepannya berarti kalau nggak seperti itu juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal cilukba, berarti cilukba identik dengan apa namanya? Peekaboo, permainan. Peekaboo, permainan ya. Itulah kenapa akhirnya kita pakai nama Cilukba. Cilukba. Yoi, Cilukba itu Sebenarnya itu singkatan ya? Singkatan. Singkatan dari cinta, luka, dan bahagia. Oke, Anjing. cinta, luka, dan bahagia. Yoi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mendengar kita kan nggak penting kayak gini. Tapi kalau menurutku cinta, luka, bahagia itu relate sih. Ki. Maksudku Sama enggak sama nama Cilukba itu. Oke, gimana? Karena kan kita kan mencoba ya Cilukba. Oh gitu ya. Ya kan? Betul. Dalam kehidupan sekarang, faktanya banyak lelaki yang suka main Cilukba sama kerasnya, sama apa ya, gebetan. Tapi hanya lelaki aja bro ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Ayam ada cewek ada cowok lah, macam-macam lah. Macam-macam ya? Contoh paling gampang. Contoh paling gampang. Kenalan. Ayo kan? Oke. Kenalan. Ghosting. Ya Cilukba Ghosting, hilang. Ngomongin soal ghosting, enggak ngomongin soal ghosting, memang ghosting itu cenderung pelakunya ini laki-laki. Enggak juga. Cenderung. Enggak. Berarti rata-rata ini atau 50-50? 50-50 lah. 50-50 ya berarti. Kita tetap nggak mau kalah berarti ya. Enggak juga. Enggak juga. Gimana sih sebenarnya? Enggak masuk, aku ngerti kan lanang, cuma kalau usah terlalu menonjolkan lanang itu pelakunya enggak usah. Oh gitu ya. Enggak perlu. Jadi semuanya ya berarti. Karena ke ghosting itu macam-macam, enggak cuma dari pasangan ya. Orang Orang tua pun bisa nge-ghosting. Iya. Contohnya aku, Dek nanti kalau misalkan ini dapat ini HP baru. Oh Foto iya. baru. Biasanya ini bro, nilai ya. Nilai. Sekolah ya, sekolah Iya. nilai kita sekolah. Nanti tak belikan ini. Sepeda. Sorry. Untuk nggak perlu nih. Oh repul. Belikan repul buat belajar ya kan. RPUL itu loh yang buat mau apa itu? Repul itu bro? Rangkuman pengetahuan umum lanjutan. Oke. Giling aku, bro. Aku kadang-kadang dulu storymu sih giling. Ya itulah. Maksudku Cilukba ini masih bisa relate lah sama kita yang masih punya yang punya gebetan atau apa. Karena kan salah satu seni dalam cinta. Oh seni dalam cinta. Adalah cinta ada seninya. Ada bro. Seni apa dulu nih? Ya seni bercinta. Seni bercinta. Kayak Tambah tadi lebih itu dalam. ngeghosting tadi itu salah satu seninya lah. Salah satu kita seninya. kita sebenarnya orang ngeghosting itu bukan berarti sih ada yang cuma dia emang nggak suka sama cewek atau cowoknya. Ada juga yang karena dia Ya, cuma pelampiasan aja mungkin. Pelampiasan. Ada Ngisi juga waktu yang luang. ada juga yang ngetes gitu. Ada yang ngetes ya? Ngetes karena aku pernah ngobrol sama temanku. Dia itu ngeghosting Siapa namanya? gebetannya ada. Oh adalah. Jadi si adalah ini. Jadi si temanku ini dia itu ngedeketin si cewek. Terus dia ngilang. Terus saya tanya, "Lah kok hilang?" Padahal kan si cewek ini udah oke, cantik, pinter gitu lah. Waduh. Ya kalau kata orang sekarang spek TikTok. Spek TikTok. Yoi, Oke. spek TikTok. Harus TikTok ya, Bro? Harus yang suka pakai daster gitu. Oh, oke. Jogetnya gak jelas pakai FVP. Ya kayak gitulah Oh, spek. kok pakai daster ya, Bro? Yops. Siap. Nah, terus tak tanya kan, kenapa kok ngilang? Gak bro, aku mau ngetes. Dia ini nyari aku enggak? Oh gitu. Terus menurut aku ngomong apa? Kon ganteng bang. Kon sopo. Lek kon ganteng gak apa-apa. Kok aku ngecerita iki aku. Kayak aku ceritaku dewe sih. Oh. Soalnya pernah cerita juga kamu kan. Sama salah temanmu itu tadi. Enggak, itu cerita temanku. Kira sendiri berarti. Enggak, temanku.
Cerita sendiri. Iya. Temanku cerita, aku cerita. Oh, jadi pada-pada. Pada-pada. Oke. Tapi ghosting itu padahal kok PHP sebenarnya, Bro. PHP itu rata-rata orang Madura gitu. Tuh. PHP. Dodolan HP. Sorry gak bermaksud ya. Kene guyon. Aku ono darah Madura ya, Bro, ojo. Ojo anu, Bro. Oh, aku darah biru aja lah, Bro. Darah muda, Bro. Oke, terus apa ini sampai itu darah-darahan. Tapi kalau misalkan ngomong soal ghosting. Ghosting itu di tahun-tahun ini ya 2019-an ya mungkin lebih familiar ya. Kalau dulu kan masih belum ada tuh. Kalau misalkan kita tarik garis ke belakang, kita nampak tilas. kita nampak tilas ya. Istilah ghosting itu kan nggak ada gitu loh. Kalau misalkan belum ada handphone, belum ada apa, gimana ghostingnya gitu kan? Kita nggak pernah tahu gitu kan. Iya, dulu masih belum ada micet. Wah, itu kan belum ada micet, belum ada price, belum ada price tag, kan. Lagunya Jessie J, Bro. Gitu sih. Nah, selain tadi itu kan salah satu contohnya ya. Ada juga orang yang biasa. Nah, kalau ini Ki, baru aku setuju sama ucapanmu yang tadi bilang rata-rata cowok. Kan tapi nggak setuju ya. Enggak, baru ini salah baru satu ini. contohnya. Itu aku ngambil contoh misalkan ada pasangan cewek cowok yang lebih dominan dalam hal keburukan. Misal gimana? Milok tembok SMP? Enggak. Misalkan iki apa kasar sampai mukul. Sampai mukul ya? Sampai mukul Itu padahal cuma pacaran ya, Bro ya? Cuma pacaran. Iya. Ada juga yang mungkin lagi PDKT. Ya kan. Itu tapi ya itu ada juga yang kalau itu setuju toh yang pasti melakukan pelakunya adalah si cowok. Si cowoknya. Karena rata-rata karena kan si cowok ini ngerasa aku sing luwe iya, yang lebih kuat. Kepala keluarga gitu ya. Padahal masih pacaran ya. Jadi masih pacaran. Jadi kepala pacaran. Gak kepikiran. Tapi boleh juga. Nah, itulah. Aku pernah keinget sama cerita temanku. Siapa ya? Apa kita telepon di sini? Boleh. Kita telepon. Kita telepon ya. Jadi halo? Belum dong. Oh, belum. Kan pakai HP ku. Oh, pakai HP-mu. Kan pakai HP-ku. Oh, temenmu ya? Temenku juga berarti. Ayo. Oh, iya. Sih, kan ngomong sih, aku tak ngomong koncoku. Ayo siap-siap kok. Berarti ini telepon ini di rumah ya dia ya? Nggak tahu. Wah, nggak tahu ya di mana ya. Dia di WhatsApp sih sekarang. Kalau dia sama pacarnya gimana, Bro? Kenapa? Nanti kalau kita telepon kita pihak ketiga nanti, Bro. Enggak, kan kita cuma nanya ini, gitu loh. Cewek atau cowok nggak tahu ya? Hah? Cewek atau cowok nggak tahu ya? Cewek lah. Cewek lah pasti. Nanya ke aku kok cewek apa cewek? Cewek lah pertanyaanmu Ki. Tapi aku penasaran nih. Cewek-cewek yang kamu telepon kan biasanya di atas jam 12, Bro. Nah, 12 siang toh, jam istirahat. Oh ya, jam 12 siang. Kalau malam kan 00.00 ya. Kalau malam aku tidur. Iya, sama aku juga tidur. Cuma ya ngelilir aja biasanya. Jam 1 biasanya. Oke, kita telepon ya. Oke. Ini lagi kita coba telepon ya karena program Cinta, Luka dan Bahagia ini kita bercerita tentang kisah-kisah cinta. Halo, jadi kita ya, butuh Ja. Mai. sumber. Halo, udah nyambung Ki? Udah nyambung? Halo? Halo, Jelas nggak suaraku? jelas. Oke, jadi di sini nggak usah sebut nama ya, nggak usah sebut nama. Ntar takutnya kan kenapa gitu loh. Tapi aku tahu, Bro, ini, Bro. Hah? Tahu aku ini. Tahu lah. Tahu ya. Ini teman kita. Temen Cuma kita. nggak usah bilang ini kenal dari mana. Oke. Nggak usah bilang. Siap. kenal dari Kita mana. privacy itu dijaga di sini ya. Nanti kalau di luar beda lagi. Nggak usah sok bandel. Oh ya, siap, Bro. Jangan sampai terbojo. Aku manggilnya siapa ya berarti nih ya? Putri. Miss. Bunga. Mawar. Oh, enggak dari siapa? Mau dipanggil siapa? Bunga aja deh. Bunga Zainal. Bunga siapa? Putri. Nama lengkapnya lah, Bunga. Bunga. Wah, kasar ya. Ya. Sabar. Nah, berarti aku manggilnya ini ya? Bung. Bung. Iya, Bung. Oke lah, Bung. Jadi gini, Bung. Kayak yang tadi aku sudah obrolin tadi nih, Bung ya. Tadi itu kan kita ngobrolin salah satu seni dalam bercinta. Salah satunya ada yang sampai main pukul-pukulan kan? Salah satunya. Iya, berrelationship kali ya. Kalau bercinta itu lebih ke keintiman nggak sih? Iya benar sih.
Iya sih. Berarti ya gitulah, seni berpasangan tepat kali ya. Iya. Nah, Iya. kamu kan ini pernah mengalami. Pernah. Nah, boleh Udah cukup diceritain nggak? hidup. Dikit aja. Dikit ya. Awalnya Jangan sampai salah pilih itu pasangan kenapa deh. gitu? Awalnya itu karena pemaksaan ya. Waduh. Lebih ke seks mungkin. Hah? Oke. Iya. Itu berarti apa namanya, dia maksa gitu, terus kamu nggak mau. Ya, betul sekali. Terus dia ngapain? ASMR? Terus, iya awalnya kan aku nangis tuh. Mungkin dia juga kesel kali ya. Kenapa sih ini cewek cengeng banget gitu. Kesel, akhirnya aku ditampar. Waduh, sampai gitu ya? Ya udahlah. Iya, tampar pipi kanan. Terus aku itu apa namanya bilang sama dia, kenapa belum puas? Ini yang kiri, ku kasih ditampar juga sama dia. Brengsek emang tuh cowok. Sampai kayak gitu ya bro ya? Terus Itu iya, kesel banget gak sih? itu kejadian waktu kalian, sorry ya, lagi dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol atau emang sama-sama lagi sadar? Tidak ada, sama-sama sadar sama sadar ya. Berarti memang ada masalah sebelumnya gitu ya? Kalau Enggak. ada masalah sih enggak, cuman lebih ke pemaksaan. Jadi gini loh, mungkin karena dia di bawah aku, jadi emosinya lebih enggak stabil. Jadi lebih mudah. kayak apa yang dia pengen itu masih belum kena gitu loh di aku. Jadi dia maksa dan keinginannya tidak terpenuhi mungkin. Jadi dia kesal, akhirnya dia setiap kali kayak begitu, apa yang nggak diturutin dia marah gitu. Jadi mungkin aku pikir Sebelumnya kenapa? udah berapa lama emang? Maksudku kan kalian berarti Ya pacaran ampun, ya? aku baru dulu itu pacaran nggak sampai setahun loh aku. Enggak, maksudku dari awal kan misalkan kalian pacarannya bulan Maret. Nah, terus dia mulai berani main tangan itu kapan? Bulan apa kira-kira? Setelah berapa bulan? Kalau main tangannya tuh mungkin udah puncaknya ya. Jadi kayak gimana ya? Mungkin aku awal-awal main bentak. Nah itu makanya cowok itu yang dipegang itu omongan. Ya selain omongan juga. Jadi kayak gimana ya? Kamu bisa lihat karakter cowok itu dari omongan sebenarnya. Kalau omongannya udah kasar-kasar, udah yang kesel gitu, udah yang bikin sakit hati kayak gitu-gitu, mending udahlah nggak usah deh. Karena mungkin di situ juga cerminan dari perilaku dia. Jadi awalnya itu dia mungkin cuma ngomong-ngomongan aja, omongan dengan omongan kasar gitu ngomongannya gitu. Setiap aku nggak nurutin dia ngomong kasar. Nah puncaknya itu waktu di bulan 7 kalau nggak salah, bulan ke-7 aku pacaran. Itu udah puncaknya, itu kayaknya terakhir, dan itu aku kasih pilihan juga. Oke, kalau gitu aku nggak mau sampai keterlaluan batasnya, tapi ya udah kita main ya, tahu sekedar itu aja lah, kayak nyunyuk gitu aja lah, tapi nggak sampai masuk lah ya. Waktu itu aku masih perawan juga gitu kan. Akhirnya aku kasih pilihan, ya udah kita main tapi kita selesai. Aku bikin pilihan gini, ya udah kalau gitu kamu pilih mana? Kita main tapi kita selesai, apa kita nggak main tapi kita lanjut? Dan dia milih kita main tapi selesai. Oh, emang dia ngincer berarti. Berarti memang dia cenderung ke nafsu ya, jadi pelampiasan. Iya, bener. Untungnya aku bisa jaga diri dari dia, kalau enggak aduh udah cukup aja. Kamu jaga diri pakai apa? Pakai ini satpam apa security? Bukan, maksudnya tuh aku masih waktu itu sampai dicekek. Jadi aduh parah banget sih waktu aku nangis itu nggak bisa ngomong sampai ke temanku aja itu, dia kenapa Mai nggak bisa ngomong. Pertama karena takut ya, terus kedua karena waktu itu aku masih bego juga, masih belum sepintar sekarang, jadi ya gimana ya. Ya gitulah. Tapi masih sekarang tapi kejadian itu udah lama kan Bung ya? Banyak ya, udah lama banget dan itu udah cukup. Pertama dan terakhir aku merasakan punya laki-laki yang iyalah pastilah. Udah lost contact kan tapi? Masih temenan kayaknya di IG. Masih. Tapi nggak ini kan, nggak, maksudku nggak seintens dulu kan? Oh tidak, kalau itu cukup tahu aja ya. Aku sama mantanku semuanya berteman kok. Nggak yang
musuh-musuhan, tapi ya cuma cukup tahu aja. Dan waktu itu dia langsung ngilang juga omongannya. Ya iyalah ngilang lah, orang udah ngilang dapet. gitu aja. Ngilang lah pasti. Pastilah. Iyalah, kalau di luar bayar berapa kayak gitu coba? 200 bisa kali, cuman ngisep doang. Ya nggak sih? Nggak tahu aku. Eki yang tahu kayaknya. Nggak tahu aku, nggak pernah tahu fresh listnya kok. Eki yang tahu tuh, Bung. Tahu. Oke. Tapi kalau sekarang kalian masing-masing udah jalan sendiri-sendiri atau kamu tahu nggak sih update-nya dia sekarang pasangan sama siapa gitu, tahu nggak? Oh, aku udah bodo amat ya sama pasangannya dia sekarang. Maksudnya kalau udah lihat dia sama cewek ya udah berarti memang gitu ceweknya berarti ceweknya memang juga udah yang terima si apa adanya ya gitu. Dia kayak gini ya udah gitu. Yang mau lah istilahnya sama si cowok itu. Gila, Bro. Gila ya. Oke lah. Bung, aku pesen satu ini ya, satu yang kamu bisa kasih tahu ke teman-teman, terutama ke cewek-cewek, apa yang harus dilakukan ketika punya pasangan yang mulai dia pengen ke arah situ, cuma sebagai cewek harus membela diri secara apa gitu loh, harus bagaimana gitu. Ada tips nggak? Kalau tips itu kita nggak munafik ya, setiap kita berhubungan pasti kita ada nafsu lah ya. Tapi yang bisa dilihat itu cara mengontrol. Semua manusia itu pasti punya nafsu. Cara kontrol laki-laki itu kayak gimana? Maksudnya mengontrol diri dia sendiri. Nah, kalau tipsnya sih, misalkan di luar sana ada cewek yang punya pasangan, dia tuh suka main tangan segala macam, udahin aja lah, ngomong kotor, capek loh kayak gitu terus. Ya, dan itu udah watek. Iya, makanya kamu mau nyampein apa ke yang cewek ini, ke pendengar yang lain, ke teman-teman yang lain? Kalian gak capek apa? Kalian lemah loh, dia lebih kuat, udahin aja lah. Mau diserang secara fisik kayak gimana pun tetap kalah gitu ya. Berapa kuat sih kita? Kalah tetepan. Iya, bener banget sih. Udahin aja, udah cukup. Aku nanya terakhir. Terserah mau jawab apa enggak. Ketika kamu diperlakukan nggak sopan kayak gitu, sampai dia sampai dia bertindak kasar, kamu ngelaporin dia ke polisi atau ke siapa gitu? Enggak, karena aku takutnya itu dalam beberapa hal ya. Pertama, jaga nama baik aku, nama baik keluarga aku. Nama baiknya dia juga? Enggak lah. Dia nggak ada nama baik dari perasaan kalau misalkan dia yang itu. Terus video sih, sebenarnya videonya tuh ya bukan gimana ya, bukan yang nggak senonoh gimana, cuman aku takut aja kesebarkan. Karena waktu itu pikiranku masih dangkal, masih belum aku berani buat ke mana namanya hak asasi perempuan itu. Iya. Nah, itu kayak gitu masih belum berani speak up lah ya. Karena ya itu tadi, jaga nama baik. Jadi aku pendam sendiri, tapi aku punya kok fotonya sampai sekarang, masih di laptop kalau nggak salah. Fotonya dia? Fotonya dia mau udah nggak ada maksudnya. Fotomu? Fotoku babak belur itu, iya. Oh iya? Ya nggak sampai berdarah, cuman memar. Terus di visum bisa ya? Ya bisa. Visum bisa lah pasti. Kan itu kalau dihukum di visum bisa, tapi kan aku tidak ya, melaporkan itu nggak mau melaporkan juga, enggak. Cuman aku foto aja. Oke lah, itu buat teman-teman di sana mungkin bisa mulai jaga diri. Paling enggak kalau misalkan kalian, terutama yang cewek-cewek ya nih Bung ya, mungkin yang paling tepat adalah ketika kalian mulai punya pasangan atau mulai direndahkan secara fisik ya. Iya, benar. Kalian langsung foto. Secara fisik. Kenapa? Iya benar, secara fisik awalnya itu gini, aku kan jerawatan ya waktu kuliah. Dia tuh kayak gitu. Iya kayak, kok kamu jerawatan sih sekarang gitu. Kok aku bilang gini, di sini muka aku kenapa di situ yang repot gitu. Mungkin dari awal-awal situ ya bagus juga sih buat nilai penampilan kita cantik apa enggak. Tapi kan kalau gitu terus-terusan kitanya risih juga kan, terus lama-lama dianya kayak ya fisik aja terus gitu. Oke. Dan oonnya lagi, dia semua apa yang barang dia kasih ke aku dia ambil lagi, dia minta lagi. Gitu. Aduh blow on banget, aduh dodol. Mau kondo ya Bung ya? Mau kondo ya Bung ya? Ya aku baru
Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, itu buat pelajaran hidup juga. Tapi ya udahlah, cukup sekali aja, nggak mau lagi. Aku nggak mau remet lagi. Udah lulus. Iya bener banget itu. Nggak mau lagi aku. Jangan sampai keulang lagi. Iya, jangan sampai kalian juga kalau, aduh, udahlah, perlakuin cewek itu baik-baik aja. Soalnya cewek kalau main fisik juga dia bukannya tangan kosong, dia bisa bawa pisau, dia bisa bawa itu. Serem Iya, kalau cewek marah memang lebih serem memang daripada cowok kan. Iya. Cewek marah cuman bawa benda tajam aja. Iya. Nggak bisa tangan kosong. Oke. Nah, ini tadi kan yang kemarin, yang dulu kan Bung ya. Sekarang pasti kan sudah ngelewatin beberapa tahun, bertahun-tahun. Kamu sekarang sama pasanganmu gimana? Iya, ini kedepannya ya. Dan kamu tahu efeknya ke aku sekarang kayak gimana? Aku tuh lebih jadi kayak menjaga diri tuh lebih kayak aku yang lebih kasar gitu loh ke cowok. Paham nggak sih? Oh, malah kebalikannya. Jadi kayak Ke bawah ya? jadi Bawah ya. iya, aku takutnya gini, aku sadar sendiri sih. Maksudku aku sama cowokku yang sekarang dikit-dikit itu kayak aku marah dikit itu jadi lebih aku menjaga diri aku sebenarnya. Jadi dia nggak berani nyerang aku. Jadi pertahanan diriku dengan aku marah gitu. Oh, tapi sebenarnya okay. kalau aku dibentak juga aku takut. Makanya aku bentak dulu kan gitu. Oh gitu ya. Jadi defense dulu. Efeknya tuh dia udah punya kayak gitu. strategi. Defense-nya tuh gitu. Galaknya tuh lebih galakan aku. Oke deh Bung. Bung, thank you ya Bung ya udah sharing Thank you ya, Bung. Iya, makasih. Thank you. Terima kasih buat ceritanya. Mohon maaf ya mungkin ini ya. Tapi nggak apa-apa kan kita Nggak apa? apa-apa, udah lama juga dan aku udah bisa terima itu semua kok. Oke. Siap. Kita ambil baiknya lah. Contoh Ya. kayak si Bunga ini, kalau misalkan kalian punya pasangan yang dia lebih dominan, kalian si cewek-cewek jangan kalah, langsung lawan dengan cara apapun itu. Kalau misalkan memang ada bukti kalian pernah dikasarin, jangan lupa di foto atau di videoin sebagai bukti. Jaga-jaga semisal ke depan ada apa-apa gitu ya Bung ya. Iya benar. Iya bener banget itu. Aduh, udah. Oke lah. Oke, thank you ya Bung ya. Thank you ya Bung. Sehat-sehat Makasih. ya di sana ya. Udah ngisi Iya, waktunya kamu buat juga ya, kita. sehat-sehat ya. Dadah Bunga. Ya, udah makasih. Dadah. Jadi sangat ini ya, sangat istilahnya sangat tragis ya gitu ya, cerita dari Bunga tadi soal kisah percintaan. Jadi kita yang di sini juga ya mungkin selain Bunga mungkin ada ya saya yang masih mungkin banyak sama ya, yang lain. ya banyak bunga-bunga yang lain gitu kan, yang merasakan yang seperti itu gitu loh. Tapi memang untuk sekarang ini proteksi untuk cewek itu memang harus lebih apa namanya, lebih over ya, jadi lebih lah daripada biasanya, karena juga banyak lah sekarang korban-korban yang kayak seksualitas itu di luar banyak banget gitu kan. Iya. Kayak kemarin ada berita yang masih ada orang yang pegang payudara gitu kan di jalan gitu kan, masih ada. Itu nggak tahu kelainan atau memang dia nafsu atau Ya, memang apa, nggak tahu kalau gitu tau kan. mau megang ya jangan di jalan gitu loh. Kan ada cari hotel terdekat. Kata Bang Marah sana. Enggak. Ya tapi ini cerita ini loh bro, apa aku nggak habis pikir Keren gitu. kan? Iya, keren. Temenku bro. Temenmu ya? Yo. Temenku juga gitu. Kan baru kenal. Oh, iya, Bunga. 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 Tapi sangat tragis loh bro. Sangat Tapi aku dulu ini bro ya, tadi soal ceritanya si Bunga tadi ya, aku juga punya temen dulu. Jadi temanku itu dulu satu kerjaan sama aku. Dia sudah pacaran lama, mau serius gitu, mungkin mau nikah atau apa. Tapi nggak tahu si cowoknya ini tiba-tiba menghilang, dan si ceweknya waktu itu memang dia kayak cewek yang mudah untuk dimasuki makhluk gitu. Oke. Jadi dia kesurupan, kerasukan di kantor itu. Matanya merah, langsung keluar dari kamar, dari ruangan kantor ke kamar mandi, dikunci kamar mandinya, dia bawa pisau ke dalam itu. Jadi itu hampir loh, itu kalau nggak didobrak segera itu sudah gini dia. Oke, gitu lah kira-kira. Iya, sampai kayak gitu loh, cewek ya, kalau cewek. Tapi kalau cowok nggak tahu ya. Kalau cewek mungkin kalau misalkan dia marah lebih ke arah sampai melukai dirinya. Ya itu ada juga yang suka menyakiti diri sendiri, itu nggak masalah. Orang ada cara masing-masing buat menyembuhkan luka, meskipun dengan luka lagi. Iya. Nggak masalah. Ya. Yang penting kalian masih bisa nggak ngerepotin orang lain, selama kalian masih bisa seneng, ya seneng aja lah dulu, ya kan? Seneng aja dulu. Ya itulah ini ya. Paling nggak itu tadi
ini episode pertama di Episode Ciluka, pertama, jadi- tapi kita langsung telepon si Bunga. Mungkin, nah itu teman-teman, barangkali ada kalian yang punya cerita tentang cinta, Boleh, luka, dan bahagia, apapun itu, kalian bisa sharing, langsung aja DM ke Instagram jatimnews.id. Nah, nanti di sana bisa cerita, nanti kita sampaikan juga. Nanti kita samarkan ya namanya. Ya. Kita samarkan namanya. Kita rahasia. Ya. Itulah. Atau mau DM ke aku juga boleh. Atau DM ke aku juga boleh. Kan Si sudah- Ahmad. Jangan lah. Nanti yang balas istrinya tapi kalau DM kayak gitu. Oke lah, segitu dulu teman-teman. Ya, Jangan lupa. makasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk channel YouTube jatimnews.id. Nanti ketik aja di YouTube Jatim News nanti keluar, dan di Jatim News juga banyak sekali program yang ada di sana, termasuk juga program Cinta Luka Bahagia. Yoi. Yang terakhir buat lelaki yang masih main tangan sama pasangannya. Ya. Anjing. Dan buat laki-laki yang masih main tangan sama wanitanya, lo gak keren bro. Oke. Oke, thank you. Aku pamit. Yoi. Thanks, bye. Thanks. Thank you.